bagaimana perkembangan upaya Indonesia untuk keluar dari jerat sanksi Badan Anti Doping Dunia? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI, Reza Maulana, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih. Selamat malam Pak Reza, selamat malam juga Pak Abdul Fikri. Malam. Saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kita disanksi dan kemudian ini dikatakan LADI tidak efektif dalam menjalankan tugas pokoknya. Itu kenapa akhirnya kita disanksi dan bendera Indonesia tidak bisa berkibar kemarin. Tanggapan Anda? Ya, pada awalnya Mbak ditemukan bahwa memang permasalahannya adalah di testing pada tahun ini di mana kurang dari rencana tahun lalu. Dan pada masa 21 hari kemarin itu sebenarnya sudah direvisi dan sudah dilakukan implementasi. Namun pada 7 Oktober tetap dilakukan sanksi, kami mempertanyakan kembali apa ada masalah di sana. Ternyata ditemukan pending matters internal lain yang sudah bertahun-tahun lalu yang harus diselesaikan secara cepat dan kita sekarang sudah dalam tahap pemenuhan daripada pending matters tersebut, Mbak Livi. Oke, artinya perkembangan lobi dan juga pengurusan kelengkapan Indonesia ke WADA ini sekarang on proses, tapi sejauh ini kapan kira-kira bisa ada jawaban dari mereka? Ya, jadi pada awal November nanti WADA mengajak kami daripada LADI maupun pemerintah melalui Kemenpar dan juga Kementerian Keuangan, KONI, KOI, dan NPC untuk rapat besar. Membahas progres-progres yang sudah dilakukan dan juga pending matters apa yang masih ada. Nah, dari rapat besar tersebut diharapkan kita dapat lebih jelas lagi mengetahui bagaimana progres selanjutnya, Mbak Livi. Oke, saya ke Pak Abdul Fikri. Pak, DPR menilai ini kelalaian LADI atau ada pihak lain? Iya, ini beberapa kelembagaan di Kementerian Pemuda Olahraga itu memang ada problematika ketika regenerasi atau pergantian pengurus dan seterusnya. Adalah saya kira dualisme, tigalisme dan seterusnya. Nah, LADI ini termasuk sebetulnya jalan lancar. Cuman memang estafeta kepengurusan dan seterusnya itu nampaknya tidak seluruhnya bisa dibuka. Sehingga kalau ada seperti Presiden meminta investigasi dan seterusnya, ada yang masih belum transparan. Dan kemudian ini kalau bagi DPR sih, karena DPR kan punya fungsi 3 ya, legislasi, kemudian budgeting dan pengawasan. Oke. Legislasi ini kita sedang memproses supaya LADI ini ada penguatan organisasi, jadi betul-betul independen, jadi tidak tergantung dengan pemerintah dan sebagainya. Sebetulnya masalah doping ini kan sebelum Asian Games ada masalah dan langsung bisa ditangani oleh Deputi 4 ya. Oke. Itu Pak Gatot langsung berkomunikasi dan seterusnya, artinya bisa diselesaikan. Tetapi kalau sekarang tidak diselesaikan berarti memang akhirnya kita tidak hanya LADI tetapi pemerintah, karena LADI masih masih belum terlalu independen. Jadi ke depan RUU SKN nanti harus jadi catatan, Kemenpan RB tidak boleh kemudian keberatan kalau LADI ini, Lembaga Anti Doping Indonesia ini menjadi independen. Yang pertama itu. Kemudian memastikan ini komunikasi LADI ini mesti lebih baik nih. Jadi kan apa yang informasi yang nyampaikan diminta sampling ya selama pandemi 300 sampling, cuman 72 yang dilaporkan dan tidak disetorkan ke WADA. Ini saya kira perlu komunikasi yang baik ini, termasuk juga seperti WADA ini kan nggak paham itu apa itu PON. Nah itu PON itu harus dijelaskan, itu bukan olahraga nasional. Nah begitu kira-kira. Baik, artinya memperbaiki komunikasi di dalam LADI itu sendiri. Tapi kita kan sesaat lagi akan ada banyak event-event olahraga internasional. Bagaimana kemudian LADI mengantisipasi supaya sanksi ini tidak berkelanjutan dan juga Presiden meminta investigasi lengkap dan terbuka. Apakah LADI sudah siap? Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.